Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok Aceh akan mempresentasikan tentang negosiasi antar budaya dalam organisasi. Pengertian negosiasi antar budaya. Negosiasi antar budaya pada hakikatnya merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih yang berasal dari budaya yang berbeda mendiskusikan, mengkomunikasikan kepentingan yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. B. Kerangka kerja negosiasi antar budaya. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil negosiasi terdapat 12 variabel dalam setiap negosiasi internasional yang berdampak pada negosiasi dan karena secara signifikan mempengaruhi hasil baik positif maupun negatif. Yang pertama, basic conception negotiation process. Negosiator selection kreatif. Significance of the tip of SUE. Concurrent with protokol. Complexity of language. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama. Itu saya akan membahas tentang gaya negosiasi antar budaya. Gaya negosiasi antar budaya adalah sebuah pendekatan dan teknik yang digunakan oleh individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda ketika mereka terlibat dalam proses negosiasi. Ada dua macam gaya negosiasi antar budaya yang digunakan dalam negosiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya perbedaan budaya yang mempengaruhi negosiasi. Yaitu dalam negosiasi internasional peserta cenderung berorientasi pendekatan dan kepentingan mereka dan kebutuhan serta aspirasi kelompok mereka. Yang kedua, gaya negosiator. Negosiator Amerika mempunyai gaya yang sering berbeda daripada negosiator yang di banyak negara lain. Orang Amerika percaya bahwa penting menjadi aktual dan objektif. Selanjutnya, mereka sering membuat konsesi awal untuk menunjukkan pihak lain bahwa mereka fleksibel dan masuk akal. Selanjutnya, mereka pada umumnya mempunyai kewenangan mengikat pihak mereka pada kesempatan karena itu tengah waktu adalah sangat penting bagi orang Amerika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan dari materi kedua. Jadi pedoman negosiasi antar budaya. Pedoman negosiasi antar budaya di sini merupakan seperangkat prinsip, strategi dan perilaku yang pedoman negosiasi antar budaya di sini merupakan seperangkat prinsip, strategi dan perilaku yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam berinteraksi dengan pihak dari budaya yang berbeda. Terus terdapat 8 pedoman prinsip yang penting dalam negosiasi di sini agar mencapai keberhasilan dalam negosiasi antar budaya. Yang pertama, mempersiapkan agenda yang disepakati. Yang kedua, menjadi cepat
dalam memulai waktu. Yang ketiga, mempersiapkan dan menyampaikan catatan kesimpulan pertemuan setelah itu. Yang keempat, pimpinan rapat hadir lebih dahulu. Yang kelima, memfokuskan pada isu sekali pada satu waktu. Yang keenam, mengharapkan diskusi terbuka dan debat. Yang ketujuh, membagi gagasan dalam mengatasi masalah. Dan yang terakhir itu langsung tegas terlibat dalam orientasi pada tindakan. Pedoman ini akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk negosiasi antar budaya yang sukses dan menghormati budaya yang dan norma etika dari semua pihak yang terlibat. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para turis, dan sebelumnya terima kasih kepada Provinsi Aceh atas penjelasannya. Lanjut kepada lokal wisdomnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokal wisdom Aceh, di sini ada 4. Yang pertama yaitu Rumuh Aceh, yang kedua Lencong Aceh, yang ketiga Tari Saman, yang keempat tradisi Pausi Juek. Namun di sini saya cuma menjelaskan satu tentang Rumuh Aceh. Rumuh Aceh mampu bertahan hingga ratusan tahun, tentunya didukung oleh konstruksi yang kokoh dan mutu bahan penggunaan yang berkualitas. Dari segi konstruksi, penempatan tiang rumah menyebabkan pembagian ruang Rumuh Aceh pada umumnya terdiri 3 ruang bertiang, 16 atau 5 ruang bertiang. Pada proses awal pembangunan Rumuh Aceh diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum membangun. Musyawarah dilakukan di tingkat keluarga dahulu, baru kemudian diadakan musyawarah di tingkat kampung dengan memberitahukannya kepada Tiongku di desa agar bisa mengkoordinasikan masyarakat untuk melakukan gotong royong dalam membangun rumah. Sedikit perbedaan, Rumuh Aceh ini biasanya didiami oleh 2 keluarga, sehingga gotong royong dalam membangun benar-benar hanya karena keinginan untuk membantu, bukan karena rumah tersebut akan ditinggali bersama. Hal ini menjadi semacam norma dalam budaya Aceh. Jika ada kegiatan apapun yang diadakan oleh masyarakat, maka diadakan secara gotong royong tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi walaupun begitu, ada yang memimpin pembangunan rumah ini yang dinamakan dengan utoh atau tukang. Utoh dibayar sesuai dengan kesepakatan antara pemilik rumah dengan utoh tersebut. Utoh ini adalah tenaga profesional yang mengerti tentang seluk-beluk pertukangan dalam membangun Rumuh Aceh. Mereka mendapatkan ilmu secara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya materi selanjutnya dipersilakan. Itu kan ya gambarnya. Local wisdom yang sudah dijelaskan. Bagi teman-teman yang mungkin tidak paham, silakan lihat gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan dari materi pertama yang akan membahas tentang Lencong Aceh dan Tari Saman, yang mana lencong atau rincong adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad.
Di zaman kerajaan Aceh Darussalam, Lencong ini tidak pernah lepas dari hampir setiap tinggal, selalu diselipkan di tinggal depan. Rakyat Aceh yang rata-rata punya keberanian luar biasa, baik pria maupun wanita, karena Lencong ini bagi orang Aceh ibarat tentara dengan keadilannya yang merupakan simbol keberanian, kebesaran, ketinggian martabat dan keperkasaan orang Aceh. Tolong ya. Kemudian tari saman. Dikondisikan. Tari saman sendiri berasal dari Aceh, yang kemudian akan dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Sebagian besar suku ini kemudian mengikuti wilayah Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo West. Pada mulanya tari saman hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan tidak lebih dari 10 orang banyaknya. Dengan perkembangan zaman, tarian ini akhirnya dilakukan oleh banyak orang penari perempuan. Tari saman ini juga kemudian membawa beberapa nilai, yaitu tentang keagamaan, tentang kependidikan, tentang nilai kesopanan santunan dan nilai kepahlawanan, dan juga tentang nilai kekompakan dan kebersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Lokal Wisdom Provinsi Aceh. Akhirul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tradisi PUC2. Jadi Aceh, prosesi di PUC2 di sini merupakan tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tujuannya mengadakan tradisi di sini itu untuk bersyukur kepada Allah. Biasanya prosesi ini digelar terhadap benda atau manusia dengan harapan memperoleh berkah, selamat, atau akan berada dalam alam keadaan yang baik. Terus tradisi PUC2 di sini dilakukan saat seorang mendapat kebahagiaan atau rahmat, dan juga dikala seorang terlepas dari suatu musibah yang menimpanya. Saat prosesi PUC2 di sini, orang yang dipercaya untuk PUC2 orang lain terlebih dahulu membaca basmalah dan doa. Dan proses selanjutnya itu kemudian diakhiri dengan makan nasi ketan bersama-sama. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ucapkan terima kasih kepada saudara Hakim. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk Provinsi Aceh. Silakan untuk para turis. Hal tersebut bukanlah hal yang sangat krusial untuk dibicarakan. Saya ingin adakah contoh terkait adakah contoh sukses negosiasi antar budaya yang bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk memahami kunci untuk negosiasi yang sukses dari Aceh. Terima kasih. Turis yang bernama siapa? Utama. Bagaimana negosiasi agar berjalan secara lancar, berjalan secara sukses? Pastinya kita harus penting memiliki kesan pemahaman terhadap pihak lain. Pentingnya tentang budaya seperti itu. Kalau kita sudah bisa memahami tentang budaya lain, pastinya kesan dari negosiasi tersebut akan baik seperti itu. Dan biasanya ya tidak pas benar, dan biasanya negosiasi tersebut akan berjalan secara lancar seperti itu. Intinya harus memahami itu. Saudara tentang negosiasi
yang berjalan dengan sukses. Artinya seperti ini. Ketika negosiasi ingin sukses, itu intinya harus saling menghargai antar budaya seperti itu. Terima kasih. Anjay. Atau tak mau berbin. Budaya Faya sabun ini sedikitnya. dan budaya yang Kota Pegasan itu berbeda. Saya ibaratkan dengan kota tersebut bertemu Konep. menegosiasi tentang budaya ke budaya masing-masing. Dan di Sumenep itu budaya kalau nggak salah keraton sapi. Madura itu Bin, Sumenep embi. Dulu. Ini. Ada injer. tahu. Argoy. Bukan aku pelanggan cetak kena. Yang capil. Ku. Ajar lah aja. Gede tahu. Poin penting dari presentasi mereka adalah teknik negosiasi. Kayaknya negosiasi ini sudah bagus ya. Ada kekompakan tim untuk menjawab. Jadi kan itu proses negosiasinya bagus. Kadang presentasinya yang jawab hanya satu orang, yang dua melengkap. Yang dua hanya menjadi dayang-dayang, hanya menjadi teman, duduk saja dan senyum sampai akhir. Saya berharapnya tidak seperti itu. Presentasi harus sehat, di mana semua bersuara, di mana semua berpendapat. Nah, salah satu contohnya dari Ajeng ini, alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi yang lain. Satu pelopornya kayaknya saya lihat masih yang pojok ini ya, kayaknya. Sampai dia memberikan support ke temannya untuk bersuara. Dibisik-bisikin ya dia. Kamu nanti jawabnya kayak gini, yang penting kamu bersuara biar sama-sama dapat nilai. Kayak gini. Kenapa nembi? Nama-nama sudah paham.